Shalom Bapak Ibu. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi hari ini untuk datang di hadirat Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biar kita boleh memiliki hati yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera untuk datang di hadirat Tuhan. Amin. Kita mau meninggikan Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Haleluya, haleluya. Biar saudara juga mau duduk tenang dan kita mau sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Hari ini saya spesial membawa lagu-lagu yang diciptakan oleh Bapak Pendeta Awon Datu, almarhum yang sudah dipanggil Tuhan baru-baru ini. Saya pun tidak pernah menyangka begitu cepat, sebab hamba Tuhan ini yang sudah setia melayani Tuhan lebih dari 40 tahun kalau saya nggak salah, pelayanannya yang begitu luar biasa, dipakai kehidupannya, dipakai Tuhan begitu luar biasa untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memberkati kita semua lewat pemberitaan firman-Nya yang begitu dahsyat. Amin. Saya percaya saudara juga diberkati oleh pelayanan dari Bapak Awon Datu, Bapak Pendeta Awon Datu yang sangat memberkati kita. Amin. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kita mau datang sama-sama untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Di saat-saat seperti ini, situasi saat ini, kita tetap terus mau masuk ke hadirat Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mendapat kekuatan dan penghiburan. Dan kita akan tetap terus berdoa untuk keluarga dari Bapak Pendeta Awon Datu, istri, anak-anak, cucu, keluarga semua. Kita terus doakan mereka agar mereka tetap diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan. Amin. Baik, lagu-lagu yang begitu indah yang sudah diciptakan oleh hamba Tuhan ini luar biasa. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kembali lagi kami datang di hadirat-Mu Tuhan hari ini untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu Tuhan. Kami datang hanya untuk mengagung-agungkan Engkau Tuhan di tempat maha tinggi. Kami datang hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami datang dengan apa adanya kami Tuhan. Kami datang dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Hanya Engkau yang patut untuk menerima hormat, pujian dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami boleh ada hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami boleh ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang hari, sepanjang minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Tuhan ibadah kebaktian hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang ambil alih Tuhan, Tuhan yang bertahta di atas pujian dan penyembahan, Tuhan yang menyertai kami Tuhan. Kebaktian hari ini Tuhan, Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang penuhi dengan hadirat-Mu, Tuhan yang penuhi dengan hikmat Tuhan. Hari ini Tuhan untuk firman-Mu yang akan disampaikan nanti setelah praise and worship Tuhan. Tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu untuk menguraikan kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk kami semua boleh dibawa lebih mengerti lagi, lebih belajar lebih dalam lagi
oleh kebenaran firman-Mu, agar kami semua boleh bertumbuh lewat kebenaran firman-Mu. Kami semua boleh dibawa, dibentuk kembali untuk menjadi orang-orang yang dewasa di dalam pemikiran kita, di dalam sikap hati kita, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sempurnakan, Tuhan yang kuduskan semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Hanya kepadamu ya Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya. Yang sudah mengajar kami berdoa. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan sama-sama dengan sungguh-sungguh. Tak bisa ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai.
Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, sekali lagi berkat-Nya, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, sekali lagi, El Shaddai, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah El Shaddai, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Allah yang Shaddai, terima kasih, terima kasih. Allah yang Shaddai, kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, Raja segala raja. Haleluya, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku.
tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak percaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Oh, tapi ku ngerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin. Kita nyanyikan lagi sama-sama. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Amin. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak percaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, amin, Kau tolong padaku. Thank you Lord. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi kini haleluya, tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Oh, kini ku melihat dan ku merasakan
Sekali lagi katakan, ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Oh, haleluya, indah rencanamu. Haleluya, indah rencanamu Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Indah rencanamu, indah rencanamu. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Haleluya, terima kasih, indah rencanamu. Amin, amin. Indah rencana Tuhan, amin. Tuhan yang sudah menyediakan keindahan masa depan bagi kita, bagi saudara dan saya, yaitu ada harapan, ada pengharapan di dalam Tuhan, amin. Ada masa depan yang indah, itulah rencana Tuhan yang indah, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati pahitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Amin. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Amin. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati pahitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati
menikmati dan menikmati firman-Nya once again, dan menikmati firman-Nya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan hari ini yang Tuhan sudah sediakan untuk kami hari ini. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Engkau yang selalu memimpin kami, Engkau yang selalu membimbing kami Tuhan, di setiap langkah kami, di dalam setiap sesuatu yang kami lakukan. Engkau yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Tuhan. Tuhan yang ambil alih Tuhan, sebab semua hikmat, yaitu hikmat Tuhan yang memenuhi hamba-hamba-Mu Tuhan. Hikmat Tuhan yang berbicara lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Yesus ku mau setia dalam segala masa, dalam setiap langkahku. Ku mau setia padamu. Ku mengerti bahasa, tuntutan firman Allah. Waktu badai
setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Yesus, ku mau setia. Yesus, ku mau setia dalam segala masa. Dalam setiap langkahku, ku mau setia padamu. Ku mengerti bahasa tuntutan firman Allah. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Yesus, ku mau setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Yesus, ku mau setia. Katakan haleluya. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Haleluya, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus setia. Kami mau setia, ku mau setia Tuhan Yesus. Tolong kami, tolong kami. Terima kasih, kami perlu Engkau. Tolong kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah setia kepada kami. Engkau sudah setia Tuhan, sehingga Engkau mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan kami, hanya untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan ajar kami untuk tetap setia kepadamu Tuhan. Ajar kami Tuhan di dalam situasi apapun, kami harus tetap setia melayani Engkau, setia melayani Tuhan, setia mengikuti perintah-perintah Tuhan, setia untuk menuruti perintah-perintah Tuhan, setia untuk menjadi teladan hidup, setia untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih. Tuhan pimpin hamba-Mu Tuhan.
untuk sharingkan kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Hamba hanya dapat berserah kepadamu dan hanya dapat mengandalkan Engkau Tuhan. Di dalam keterbatasan hamba-Mu, biar Tuhan yang berbicara Tuhan. Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang memimpin kebenaran firman-Mu hari ini dari permulaan sampai akhir Tuhan, sampai selesai. Kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita boleh bertemu lagi hari ini. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi hari ini untuk datang di hadirat Tuhan, hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Hanya untuk menikmati hadirat Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita semua rindu akan kebenaran firman Tuhan. Kita semua rindu akan lawatan Tuhan. Kita rindu akan jamahan Tuhan. Sebab kita adalah orang-orang yang selalu haus dan lapar akan kebenaran firman-Nya. Amin. Baik, mari kita siapkan hati. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan siang hari ini. Saudara juga boleh siapkan ayat-ayat yang Tuhan sudah sediakan untuk hari ini. Yaitu saya akan sharingkan dari Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Jadi hari ini saya hanya sharingkan 3 ayat dari Injil Matius pasal 11, dan kita akan belajar hari ini bagaimana Tuhan yang sudah mengasihi kita sehingga Tuhan rela, Tuhan mau mengorbankan dirinya, berkorban untuk kita karena Tuhan sangat mengasihi kita, saudara dan saya. Amin. Baik, kita siapkan ayat-ayat di rumah. Kalau saudara juga lagi mengikuti kebaktian hari ini, biar saudara juga boleh sama-sama membacakannya. Injil Matius pasal 11 ayat yang kita ambil dari ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Di sini ada panggilan Tuhan, special invitation untuk orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan, orang-orang yang terhilang, jiwa-jiwa yang terhilang. Ada undangan terbaik, ada undangan yang sangat istimewa dari Tuhan. Dia mau memanggil orang-orang yang terhilang, jiwa-jiwa yang terhilang. Dia mau memanggil, mengundang saudara dan saya yang haus dan lapar akan Tuhan, yang sudah jauh daripada Tuhan, yang sudah meninggalkan Tuhan, yang sudah hidup di dalam dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Dia memanggil kita kembali, dia mengundang kita untuk datang kembali kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Baik, di dalam saya hanya bisa menguraikan saja sebagian yang saya bisa, karena selanjutnya Tuhan yang akan meneruskan. Amin. Di sini Tuhan mengundang kita, umat-umat Tuhan yang sudah jauh daripada Tuhan, orang-orang yang sudah jauh daripada Tuhan, jiwa-jiwa yang sudah terhilang di luar sana. Seperti saya dulu, saya juga sudah terhilang dulu. Saya sudah tidak hidup di dalam kebenaran firman.
Saya terhanyut dengan dosa-dosa saya, dengan pelanggaran-pelanggaran saya. Oleh sebab itu Tuhan memanggil saya kembali, Tuhan mengundang saya kembali, yaitu lewat ayat ini, lewat Injil Matius 11 pasal ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Di sini Tuhan memanggil saudara dan saya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan memanggil saudara dan saya. Tuhan mengundang saudara dan saya untuk datang kepadanya, untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan mengirimkan undangan, yaitu undangan yang sangat istimewa untuk saudara dan saya untuk datang kembali kepada Tuhan. Selama undangan ini masih ada, undangan ini masih available. Dengan kata lain, yaitu Tuhan betul-betul sangat mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu, Dia memanggil kembali, Dia mengundang kembali saudara dan saya untuk kembali kepada Sang Pencipta yang sangat mengasihi kita, yang sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan memanggil. Ini adalah perikop dari Injil Matius 11, yaitu ajakan Tuhan Yesus, yaitu dengan kata lain undangan dari Tuhan Yesus, panggilan dari Tuhan Yesus. Tuhan memberikan undangan yang istimewa untuk saudara dan saya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Ini ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Jadi di dalam ayat 28, Tuhan memanggil saudara dan saya. Dia mengundang, mari datang engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan tahu saudara dan saya haus dan lapar akan Tuhan. Oleh sebab itu kita mencari-cari di luar sana untuk memuaskan kehausan kita, untuk memuaskan lapar kita, untuk memuaskan dahaga kita. Kita cari-cari di luar sana. Kita tidak tahu caranya untuk memenuhi, untuk memuaskan dahaga kita, yaitu kita haus dan lapar oleh sesuatu yang tidak penting, dengan segala sesuatu di luar sana yang hanya menghancurkan hidup kita, hanya membawa kita binasa. Oleh sebab itu Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya, untuk menerima undangan ini, untuk menerima special invitation dari Tuhan Yesus, untuk menerima undangan yang istimewa dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu jangan kita abaikan undangan yang Tuhan sudah sediakan lewat Injil Matius pasal 11, yang mana Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih tetap terus menunggu saudara dan saya. Dia masih tetap terus menunggu, nantikan untuk saudara dan saya kembali kepadanya, untuk kembali kepada Sang Pencipta, untuk kembali kepada Raja segala raja yang sudah mati untuk kita, yang sudah menebus dosa-dosa kita, yang sudah sediakan keselamatan yang kekal lewat tubuhnya yang sudah dikorbankan untuk saudara dan saya, lewat darahnya yang kudus yang sudah dicurahkan untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu, biar undangan ini boleh, undangan yang dari Tuhan Yesus ini boleh saudara hayati, bahwa jangan kita sia-siakan bahwa undangan yang sangat istimewa ini, undangan yang Tuhan kasih betul-betul sangat istimewa. Tidak ada lagi undangan yang seperti ini. Kita tidak akan pernah mendapatkan undangan yang sangat istimewa ini dari siapapun, dari agama apapun, dari manapun. Tidak ada selain hanya dari Tuhan Yesus, yaitu mengundang kita kembali.
menunggu kita dengan penuh kesabaran. Dia menunggu kita. Dulu saya juga betul-betul sudah sia-siakan hidup saya. Saya sudah artinya menyia-nyiakan kehidupan saya di masa muda, sehingga Tuhan sedih melihat saya hanya menyia-nyiakan hidup saya dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dengan kehidupan yang tidak karuan, kehidupan yang hanya mengecewakan hati Tuhan, kehidupan yang hanya membawa kita untuk binasa pada akhirnya. Oleh sebab itu Tuhan mengundang saya. Tuhan mengundang saya kembali dengan ayat ini. Di saat saya mendengarkan ayat ini, ada satu hamba Tuhan yang memberitakan ayat ini, Injil Matius 11, bahwa Tuhan mengundang kita, Tuhan memanggil kita kembali untuk datang kepadanya, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yaitu Tuhan yang sudah menciptakan saudara dan saya. Dia mengundang kita kembali. Mari, mari, Tuhan panggil, mari, datanglah kepadaku, mari, semua yang letih, lesu, dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya, Tuhan mau menguduskan kita kembali, Tuhan mau menyucikan kita kembali dari segala pelanggaran kita, dari dosa-dosa kita, dosa yang betul-betul menyakiti Tuhan. Tuhan tetap memanggil, dia menunggu, mari datang kepadaku. Aku tahu engkau haus, aku tahu engkau lapar. Oleh sebab itu engkau mencari-cari segala sesuatu di luar sana, di luar sana hanya untuk memuaskan dahagamu. Dan itu adalah saya. Pada waktu itu saya haus, saya mencari-cari yang sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sesuatu yaitu untuk memuaskan dahaga saya, untuk memuaskan keinginan saya. Karena saya tahu pada saat itu saya pikir saya akan mendapatkan kepuasan, yaitu mencari-cari hal-hal yang tidak berkenan. Saya pikir pada waktu itu saya akan dapat apa yang saya inginkan. Ternyata semua yang saya dapati hanya membawa hidup saya sia-sia, yaitu hanya membawa hidup saya tidak berkenan kepada Tuhan, hanya membawa hidup saya untuk binasa pada akhirnya. Dan di saat saya mendengarkan pemberitaan panggilan ini, di saat disampaikan pada satu kebaktian, di situ saya merasakan bahwa Tuhan sedang memanggil saya. Tuhan sedang mengundang saya untuk kembali kepadanya. Karena Tuhan tahu bahwa saya haus dan lapar akan Tuhan. Saya mencari-cari Tuhan, tapi saya tidak tahu caranya untuk mencari Tuhan pada waktu itu. Karena saya tidak ada bimbingan. Orang tua saya pun tidak tahu mereka kemana. Mereka juga perlu bimbingan, mereka juga perlu dibimbing, karena mereka juga tidak tahu bagaimana mereka harus mencari keselamatan itu. Dan pada waktu itu saya mendengarkan pemberitaan panggilan ini, yaitu undangan yang istimewa dari Tuhan. Di situ saya betul-betul tahu bahwa Tuhan menunggu saya. Tuhan masih menunggu saya. Dan di situ saya langsung mau menerima undangan Tuhan, yaitu undangan yang sangat istimewa untuk saya, undangan yang tidak pernah akan saya dapatkan, tidak pernah saya dapatkan dari dunia, dari manapun. Saya tidak akan pernah mendapatkan undangan yang istimewa ini. Dan oleh sebab itu saya menerima total undangan Tuhan yang begitu istimewa. Dan di situ saya diselamatkan hanya karena mendengarkan pemberitaan dari satu hamba Tuhan di dalam kebaktian, yaitu dia membawa Injil Matius pasal 11. Dan di situ bukan satu kebetulan, saya tahu bukan satu kebetulan bahwa saya ada di situ. Tuhan tahu saya akan ada di situ.
Dan Tuhan tahu ada banyak lagi juga orang-orang yang hadir pada saat itu, yang haus dan lapar akan Tuhan. Oleh sebab itu dia mengundang kita pada hari itu, dan juga sampai hari ini dia masih tetap terus mengundang, menunggu, dan Tuhan tetap terus memanggil lewat undangan ini, undangan yang istimewa ini, yaitu kita harus meresponi. Karena di saat kita tidak meresponi, maka kita akan mengalami kerugian besar. Yaitulah di saat kita tidak mendengarkan, tidak memperhatikan di saat pemberitaan firman sedang disampaikan. Kita hanya sibuk dengan pikiran-pikiran kita yang tidak berguna, sibuk dengan keadaan kita yang tidak berguna. Oleh sebab itu kita miss out apa yang sudah diberitakan pada hari itu. Tetapi saya sangat beruntung, sebab pada hari itu saya meresponi panggilan Tuhan, saya meresponi undangan Tuhan yang istimewa ini. Saya betul-betul merasakan saya sangat beruntung. Jadi artinya saya meresponi itu, saya sangat beruntung. Kalau saya tidak meresponi pada hari itu, saya akan mengalami kerugian besar. Bahwa saya belum tentu saya akan mendengarkan lagi pemberitaan panggilan Tuhan, yaitu undangan yang istimewa ini. Dan di situ Tuhan bekerja. Di saat saya meresponi panggilan ini, undangan istimewa ini, Tuhan bekerja. Dia menjamah hidup saya, Dia melawat hidup saya. Di situ saya merasakan perubahan, karena saya betul-betul mau bertobat. Saya mau datang di hadirat Tuhan, saya mau bertobat. Saya merasakan bahwa saya sudah jauh daripada Tuhan. Hidup saya sudah jauh daripada Tuhan. Saya sudah tidak hidup lagi dengan pencipta saya. Oleh sebab itu saya merasakan bahwa saya orang yang sangat beruntung. Karena saya menerima panggilan ini, saya menerima undangan yang istimewa ini. Dengan penuh kerendahan hati saya menerima. Saya tidak layak untuk menerima undangan yang sangat istimewa ini, tetapi Tuhan melayakkan saya untuk menerima undangan yang istimewa ini. Sebab Tuhan yang sudah mati untuk saya, Tuhan yang sudah berkorban untuk menebus dosa-dosa saya, Tuhan yang sudah sediakan keselamatan yang kekal untuk saya. Oleh sebab itu, saya juga mau mengundang saudara pada hari ini. Ini adalah pemberitaan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, yaitu Tuhan mengundang saudara dimanapun saudara saat ini, saudara yang sedang haus dan lapar akan Tuhan, yang perlu kepuasan yang dari Tuhan, untuk Tuhan memuaskan dahaga kita. Mari saya mengundang saudara juga. Mari datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, terima undangannya, terima responi undangan Tuhan pada hari ini. Karena belum tentu kita boleh bernafas pada esok hari atau minggu depan, dan kita sudah menyia-nyiakan panggilan Tuhan hari ini, dan menyia-nyiakan undangan Tuhan yang istimewa hari ini. Biar saudara juga mau meresponi panggilan Tuhan hari ini, meresponi undangan yang istimewa hari ini. Amin. Saya mau meneruskan kepada ayat yang ke-29. Artinya di saat Tuhan sudah memanggil kita, mengundang kita, kita harus melalui proses-proses hidup kita. Di saat Tuhan sudah memanggil kita dan kita sudah meresponi panggilan Tuhan, undangan Tuhan, kita juga harus melalui proses kehidupan, yaitu untuk memurnikan kehidupan kita, untuk pembaharuan, perubahan hidup, yaitu lewat pertobatan kita. Dan di sini di ayat yang ke-29, Tuhan memberikan kita sesuatu yang harus kita pikul, yaitu harus kita jalani. Tetapi ingat, kita tidak
pikul sendiri, kita tidak jalani sendiri, sebab Tuhan menyertai kita. Amin. Di ayat yang ke-29, Tuhan memberikan kita, yaitu di sini Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang. Coba dicek lagi. Pikulah kuk yang kupasang dan berjalan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi saya ulangi lagi di ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Jadi ini luar biasa, saudara. Artinya Tuhan mau kita terima kuk ini. Kuk artinya kuk itu kalau mau artikan kuk itu sebenarnya kuk yang dipasang kepada sapi, ya. Kuk itu dipasang kepada pundaknya sapi. Itu kuk itu kan berat, ya, bukan ringan. Jadi kuk yang Tuhan pasang ini, yang Tuhan mau kita terima, sebenarnya bukan kuk yang ringan, artinya beban, ya. Ini seperti sesuatu beban kalau mau diartikan kuk ini. Yaitu satu beban yang Tuhan mau kasih kepada kita, yang Tuhan mau taruh kepada kita untuk kita pikul beban itu. Tetapi beban itu beban yang berat, artinya beban itu bukan beban yang ringan, tetapi kita harus tetap memikulnya, karena kita tahu kita tidak memikul beban itu sendiri, kita tidak menjalani semuanya sendiri. Tuhan ada bersama dengan kita untuk melewati beban-beban yang kita pikul, yaitu beban-beban yang memang sudah harus kita lewati, karena untuk membawa kita untuk menjadi kuat. Karena Tuhan sedang mau membentuk kita. Tuhan membentuk kita lewat beban-beban itu, yaitu untuk memurnikan kita, membawa kita untuk menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang bertahan, orang-orang yang tetap terus mengandalkan Tuhan, orang-orang yang terus berserah kepada Tuhan di saat kita menghadapi beban-beban kehidupan. Kita harus tetap terus mengandalkan Tuhan. Artinya jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, dan jangan mengandalkan kekuatan manusia, sebab kita tidak akan dapat menjalaninya sendiri. Kita tidak akan dapat memikul beban itu sendiri. Di saat kita berserah kepada Tuhan, maka di situ kita akan mendapatkan kekuatan. Yaitu oleh sebab itu Tuhan bilang, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi artinya kelegaan. Jadi kita di saat kita mengandalkan Tuhan, pada waktu-waktu kita menghadapi beban, beban itu di hadapan kita, kita mengandalkan Tuhan dan kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar, yaitu memberikan kelegaan kepadamu. Itu artinya dengan kata lain, Tuhan memberikan kita jalan keluar dari beban ini, dari beban-beban yang kita hadapi, yaitu pergumulan-pergumulan seberat apapun, asal kita mau mengandalkan Tuhan dan mau berserah kepada Tuhan dan tetap terus datang di hadirat Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya, dan kita tetap terus setia untuk melakukan kebenaran firman-Nya, maka kita akan dipuaskan, maka kita akan diberikan jalan keluar kelegaan, yaitu kelegaan yang Tuhan katakan di dalam ayat 29. Dan kita mau teruskan lagi kepada ayat yang ke-30. Di ayat yang 30 Tuhan berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
Amin. Jadi di ayat yang ke-30 Tuhan berkata, sebab kuk yang kupasang itu ringan, Enak dan ringan. sebab kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Nah, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dan bebanku pun ringan. Ini ayat ini yang ke-30 sebenarnya kalau Tuhan bilang ini sebab kuk yang kupasang itu enak, sepertinya kok enak gitu ya. Padahal ini kan satu hal yang artinya kesulitan, beban-beban, penderitaan ya, apa itu lagi, penganiayaan yang kita harus hadapi ya. Lewat kuk ini, maksudnya Tuhan kuk itu yaitu semua beban-beban yang kita harus hadapi, penderitaan, tantangan hidup, kesulitan, mungkin juga penganiayaan kita harus hadapi semua itu. Itu kok Tuhan bisa bilang enak gitu ya. Saya sendiri sedikit bingung ini, kok enak gitu. Padahal kalau mau dipikir ya secara manusia, aduh enak gimana ya, kuk itu kan berat ya. Kalau ini untuk kuk yang saya bicara, untuk kuk yang dipikul oleh sapi ya, yang ditaruh di atas pundak sapi, itu kan sebenarnya kuknya berat ya, nggak ringan gitu loh ya. Tetapi kok Tuhan bilang di sini sebab kuk yang kupasang itu enak gitu loh. Jadi itu yang membuat saya bertanya kepada Tuhan, apa artinya Tuhan? Maksud Tuhan itu bagaimana dengan kuk yang enak ini gitu loh. Tetapi artinya Tuhan itu bilang bahwa di saat kita mau mengandalkan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, pimpinan yang dari Tuhan, bimbingan yang dari Tuhan, oleh sebab itu Tuhan bilang kuk ini enak ya, pasti jelas bahwa Tuhan bilang di saat selama kita mau mengandalkan Tuhan, selama kita mau berharap kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan dan minta pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan, dan diam di dalam hadiratnya, bersekutu dengan Tuhan, itu pasti semua akan berlalu. Beban-beban itu akan berlalu yang kita pikul itu ya, lewat ini. Arti dari kuk ini yaitu beban-beban, penderitaan, pergumulan, semua saudara, sakit, penyakit ya, kesulitan, finance, apa saja, keluarga, rumah tangga, apapun kesulitan itu. Apalagi saat ini dengan kesulitan yang kita hadapi, yaitu situasi dengan COVID-19 ini, itu juga tidak segampang itu, karena kita harus melewati bagaimana kita sudah harus pergi keluar, harus menghadapi, kita takut virus ini akan menyentuh kita atau kejangkit kepada kita ya. Itu yang kesulitan yang Tuhan katakan di sini, yaitu situasi apapun, di dalam situasi apapun kita harus tetap mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Jadi artinya supaya kuk yang kita pikul itu menjadi ringan. Jadi Tuhan bilang di sini kan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bebanku pun ringan. Jadi artinya beban kita itu jadi ringan ya. Kalau mau dipikirkan, kalau kita mau pikirkan dengan secara manusia, dengan kekuatan kita sendiri, pasti kita akan merasakan berat, betul? Beban-beban ini, yaitu lewat arti dari kuk yang kupasang, yaitu kalau kita betul-betul mau mengandalkan Tuhan, saya ulangi lagi, mengandalkan Tuhan terus, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan ambil alih lewat situasi saat ini, lewat masalah kita, pergumulan kita, beban-beban kita, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Itu sudah pasti, asal kita mau mengikuti syarat-syarat yang Tuhan sudah tetapkan di dalam firman-Nya, yaitu kebenaran firman-Nya. Banyak syarat-syarat yang kita harus ikuti di dalam kebenaran firman-Nya, yaitu kita harus menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya menjadi pembaca dan pendengar, lalu sesudah itu kita lupa. Tetapi biarlah setiap firman yang sudah disampaikan, yaitu firman yang keluar dari mulut Allah, tidak akan menjadi sia-sia, karena itu firman-Nya. Tuhan adalah firman.
Oleh sebab itu, kita harus tetap mempercayai bahwa Tuhan itu yang akan membuka jalan, Tuhan yang akan membawa kita keluar dari padang gurun. Kita akan keluar dari kesulitan-kesulitan pada saat ini, yaitu global ekonomi, segala macam. Kita punya masalah finance, semua Tuhan akan merubah segala sesuatunya. Tuhan akan membaharui, yaitu karena kita sudah datang menerima. Di ayat yang ke-28 kita datang kepada Tuhan dan menerima undangan yang istimewa ini, panggilan yang istimewa, yaitu pengampunan dosa, pengampunan yang Tuhan sediakan, yaitu belas kasihan yang dari Tuhan, kemurahan hati Tuhan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Dan di situ kita semua akan diubahkan dan dibaharui asal kita betul-betul mau bertobat. Kita harus melewati pertobatan dulu. Sebab tanpa pertobatan kita tidak akan bisa dibaharui, kita tidak akan bisa diubahkan. Dan rencana Tuhan yang indah kita tidak akan bisa sampai di situ karena kita tidak mau bertobat. Oleh sebab itu undangan di dalam Injil Matius pasal 11 ini, Tuhan mengundang kita. Mari datanglah, datang. Tuhan bilang kembalilah kepadaku, setiap manusia yang haus dan lapar akan aku. Jadi biarlah firman ini boleh menjadi pegangan hidup kita, boleh menjadi pertolongan bagi kita. Kita mau betul-betul menerima kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-hambanya. Siapapun yang sudah Tuhan tentukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya, kita harus jalani, kita harus mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menerima anugerah-Nya, untuk menerima kesempatan yang Tuhan kasih, yaitu untuk merubah hidup kita, untuk bertobat, untuk Tuhan mau memperbaharui hidup kita. Tuhan mau memberikan kita keselamatan yang kekal. Dan jangan kita sia-siakan untuk undangan-undangan yang Tuhan sudah sediakan lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Baik saudara, saya harap apa yang saya sudah uraikan hari ini boleh menolong saudara untuk menerima undangan Tuhan hari ini lewat Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30, yaitu kita semua akan diproses setelah kita menerima panggilan, yaitu undangan yang istimewa. Kita semua akan diproses lewat pertobatan kita, lewat pembaharuan dan perubahan hidup. Tuhan akan proses kita untuk memberikan kita, untuk memurnikan kita, untuk membentuk kita, yaitu karakter kita akan dibaharui, diubahkan untuk memiliki karakter-karakter ilahi, yaitu karakter-karakter Kristus. Amin. Biar saja saudara dan saya boleh tetap terus setia kepada Tuhan, seperti lagu tadi lagu yang diciptakan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Awan Datu, lagu yang istimewa. Begitu banyak lagu-lagu, yaitu ciptaan-ciptaan lagu yang Tuhan sudah berikan lewat hambanya. Oleh sebab itu, biar kita boleh menghayati lagu-lagu ini, bahwa Tuhan Yesus yang sudah setia, artinya kita belum setia seperti yang Tuhan lakukan. Tuhan Yesus yang sudah setia kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus sudah setia kepada kita. Sampai hari ini Tuhan masih tetap setia, menunggu saudara dan saya untuk datang kembali kepadanya, menunggu jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Yaitu biarlah kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, siang hari ini. Dan biarlah semua hormat, kemuliaan, pujian hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Amin. Biar saja sharing hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya, dan juga boleh menjadi petunjuk-petunjuk, pimpinan-pimpinan, bimbingan yang dari Tuhan, dan juga boleh membawa kita yang belum bertobat, boleh membawa kita
untuk bertobat dan boleh membawa kita untuk datang kepada Tuhan dan menerima undangannya yang istimewa. Amin. Baik, sampai di sini saya tutup kebaktian hari ini, dan kita akan masuk ke dalam doa, dan kita akan angkat pujian, yaitu untuk menyambut kebenaran firman yang sudah di-sharingkan hari ini, yaitu kita mau kembalikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Tidak gampang berdiri, saudara, di sini. Kalau bukan karena pimpinan Tuhan, saya tidak mungkin bisa berdiri di hadapan saudara. Artinya semua hanya karena kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan dan anugerah Tuhan, sehingga Tuhan boleh bawa saya untuk berdiri di hadapan saudara. Dan itu pun kesempatan yang Tuhan kasih. Saya tidak boleh sia-siakan. Saya harus meresponi dan menerima kesempatan yang Tuhan kasih untuk saya untuk memberitakan kebenaran firman-Nya, yaitu membawa Injil Kristus sampai ke ujung bumi, yaitu lewat media-media. Saya mungkin tidak bisa dapat pergi ke tempat-tempat yang jauh, tetapi biarlah lewat media Tuhan boleh membawa firman-Nya untuk boleh menjadi berkat dan menjangkau jiwa-jiwa di luar sana untuk datang kepada Tuhan lewat undangan Tuhan yang istimewa hari ini. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang tetap terus setia di dalam membimbing kami, di dalam memimpin kami. Tuhan tetap setia menunggu kami untuk datang kembali kepadamu. Tuhan tetap setia untuk menunggu jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Tuhan tetap setia untuk menanti-nantikan jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana. Dan betul-betul kami sangat berterima kasih Tuhan, bahwa Tuhan masih memberikan kami kesempatan Tuhan sampai hari ini untuk memperoleh keselamatan yang kekal, untuk boleh memperoleh undangan-undangan yang Tuhan sediakan untuk kami datang kembali, untuk menerima pengampunan dosa dari pelanggaran-pelanggaran kami, untuk menerima kemurahan hati Tuhan, untuk menerima belas kasihan Tuhan. Oleh sebab itu kami sangat mengucap syukur Tuhan. Terima kasih kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Kami tidak dapat membalas atas pengorbanan Tuhan. Kami tidak dapat membalas kesetiaan Tuhan yang begitu besar kepada kami, bagi kami umat manusia. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah menjadi juru selamat kami. Terima kasih Engkau yang sudah menjadi Raja di atas segala raja. Engkaulah pencipta kami, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Terima kasih Tuhan, kami sangat menghargai Tuhan waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan-kesempatan yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Kami mau menghargai semua itu Tuhan. Kami mau menghormati hadirat-Mu. Kami mau menghormati pemberian Tuhan. Kami mau menghormati hadirat Tuhan hari demi hari Tuhan. Terima kasih, kami serahkan terus Tuhan setiap pokok doa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu yang begitu banyak untuk disebut satu persatu. Tetapi kami hanya mau serahkan semua di atas mezbah-Mu, sebab Engkaulah jawaban bagi setiap pokok doa kami. Dan Tuhan masih menjawab setiap doa kami, sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah tidur. Engkau Tuhan yang tidak pernah tutup mata. Engkau Tuhan yang selalu melihat dan melihat kami from the distance. Tuhan masih tetap terus menunggu dan menunggu kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan kuduskan Tuhan firman Tuhan siang hari ini. Tuhan yang meneruskan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Biar Tuhan bawa terus firman-Mu Tuhan. Hamba hanya dapat menguraikannya lewat kemampuan hamba dan keterbatasan hamba. Tetapi semuanya Tuhan yang akan menguduskan, dan Tuhan yang akan sempurnakan kebaktian pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan terus situasi
saat ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang akan merubah segala sesuatunya, situasi yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian. Thank you Jesus. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang begitu mengasihi kita. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan sama-sama. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. By your grace that I could live today, forever I will praise your name. Thank you Jesus, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. Only by your grace that I could live today, forever I will praise your name, forever I will praise your name, forever I will praise your Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berserahkan juga Tuhan keluarga dari hamba-Mu Tuhan yang sudah Kau panggil Tuhan. Kami berserahkan Tuhan keluarga, seluruh keluarganya Tuhan, agar Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan Tuhan. Tuhan lawat mereka agar mereka boleh merasakan kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan penjagaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga merasakan kehilangan Tuhan, sebab hamba-Mu ini yang sudah Kau pakai luar biasa untuk membawa Injil Kristus sampai ke ujung bumi Tuhan. Dan dia sudah melakukan semua Tuhan, tugas-tugas yang Tuhan sudah percayakan kepadanya Tuhan. Dia betul-betul setia, sudah menjalani semua. Kami percaya dia sudah ada bersama Tuhan. Terima kasih bersama Tuhan di rumah yang kekal, rumah yang abadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kita akan bertemu lagi pada waktu-waktu yang akan datang, dan biar saudara tetap terus setia untuk bersekutu dengan Tuhan, dan setia melayani Tuhan, dan setia membawa kebenaran firman Tuhan, baik itu lewat kesaksian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin.